Berpindah ke aula pertemuan keluarga Qin. Patriark, sebagai jenius dari keluarga Qin, aku hanya mendapatkan 10 pil body tempering per bulan. Dengan bantuan keluarga, aku tidak akan melebihi 20 pil body tempering dalam satu bulan. Aku ingin bertanya kepadamu, kenapa kau memberikan 500 pil body tempering kepada Kinan? Apa karena dia adalah putramu? Tanya Cangkong kepada Patriark. Di sini Cangkong merasa sombong dan besar kepala karena dia membangkitkan martial soul level Huang tingkat 5. Dia memiliki sumber daya kultivasi yang sangat melimpah dan kultivasinya saat ini telah mencapai lapisan ketiga body tempering. Di sisi lain, ayah Cangkong menatap Patriark dengan begitu tajam. Itu benar karena Kinan adalah putraku. Pertama-tama, meskipun aku memberikan 500 pil body tempering kepada putraku, aku juga menyerahkan sumber daya kultivasiku sebagai gantinya. Jika kita benar-benar menghitungnya, keluarga Qin sama sekali tidak dirugikan, jawab Patriark. Keluarga Qin memang tidak rugi. Keluarga Qinku memiliki banyak pil body tempering setiap tahunnya, tapi kau memberikan 500 pil body tempering ke putra sampahmu. Lalu apa yang orang lain dapatkan? Sebagai patriark, kau tidak memberikan sumber daya kepada seorang jenius, tapi malah kepada seorang sampah. Aku pikir kau sudah tidak layak menjadi patriark keluarga Qin lagi, ucap Qin Tiba, ayah dari Cangkong, sambil menunjuk ke arah patriark. Orang-orang dari keluarga Qin culang-cileng kebingungan, serta tetua yang lain tidak berkata-kata, hanya minum secangkir amer. Kau ingin memakzulkanku? Tetua besar, kau ingin memakzulkanku? Karena itu, aku ingin lihat hari ini apa yang kau bisa untuk memakzulkanku. Kemarahan Patriark meledak, ia pun mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Aku Qin Tian, satu-satunya yang ada di ranah Xiantian dalam keluarga Qin, cuma aku saja. Kau pikir kau layak untuk memakzulkanku? Ucap Patriark kepada Qin Tiba. Qin Tian, inilah gaya perilakumu, mengandalkan tingkat kultivasimu untuk mengabaikan aturan keluarga dan melakukan apapun yang engkau inginkan. Apa kau pikir langit keluarga Qin kami bisa kau tutupi dengan tanganmu? Biar ku beritahu, beberapa hari yang lalu, Cangkong disukai oleh sekte Xuanling. Dia akan menjadi murid dari sekte Xuanling. Selain itu, 5 hari lagi sekte Xuanling akan datang ke kota Linshui untuk melakukan seleksi murid. Ujarnya menyombongkan anaknya yaitu Qin Cangkong. Patriark terkejut. Sekte Xuanling? Para anggota keluarga Qin pun seketika membicarakan sekte Xuanling. Sekte Xuanling, salah satu sekte besar di kerajaan Luhe. Kekuatannya adalah yang terbesar di kerajaan Luhe. Itu adalah akademi seni bela diri yang sangat diimpikan semua pemuda. Selama kau menjadi murid sekte Xuanling, statusmu akan melesat naik. Di dalam sejarah keluarga Qin, tidak ada yang pernah menjadi murid dari sekte Xuanling. Para pemeran bayaran lainnya pun berkata, Tetua, apa itu benar? Sekte Xuanling selalu mengadakan seleksi setiap 3 tahun, dan ini baru 2 tahun setelah seleksi sebelumnya. Seleksi telah dimajukan, jawab Qin Tiba. Semuanya terlepas dari milik publik atau pribadi. Patriark telah memberikan 500 pil body tempering kepada sampah, dan dia sudah tidak pantas lagi menjadi patriark keluarga Qin, ujar Cangkong memprovokasi para tetua keluarga Qin. Oleh karena itu, aku mengusulkan untuk menurunkan jabatan Qin Tian, lanjut Qin Cangkong. Semua yang hadir di sini, aku memberikan 500 pil body tempering kepada putraku secara pribadi. Aku juga menyerahkan sumber daya kultivasiku secara pribadi. Selain itu, aku sudah mengatakan dengan jelas, semenjak aku menjadi patriark, aku telah memberikan hati dan jiwaku kepada keluarga Qin dan melakukan yang terbaik untuk memperkuat keluarga Qin. Dalam 5 tahun terakhir, sebagai patriark, aku tidak berani mengatakan beberapa banyak pencapaian yang kudapatkan, tetapi aku berani mengatakan kalau keluarga Qin sudah menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanku. Dalam pembangkitan martial soul kali ini, putraku yang tadinya jenius berubah menjadi sampah dan jaraknya sangat besar. Aku bukan hanya seorang patriark, aku juga ayahnya Kinan. Kinan memohon kepadaku untuk kedua kalinya sebagai seorang ayah. Aku harus berjanji kepadanya.
Dan juga aku sudah bilang aku akan menyerahkan semua sumber kultivasiku kepada keluarga Qin di masa depan. Inilah yang ingin aku katakan. Aku harap kalian semua bisa terus mendukungku. Jawaban Patriark Qin Tian kepada semua tetua yang ada di aula. Seketika para pemeran bayaran terdiam. Namun salah satu tetua berkata, "Aku mendukung apa yang dikatakan Qin Changkong dan memecat Qin Tian." Mendengar salah satu tetua besar berkata seperti itu, para pengurus keluarga Qin pun terprovokasi dan berkata, "Itu benar, Qin Tian, kau sudah tidak layak menjadi patriark lagi. Cepat turun. Aku mendukung pemecatan Qin Tian. Sudah lama aku kesal dan kau benar-benar memberikan pil body tempering sebanyak itu kepada putramu. Inikah yang seharusnya kau lakukan? Seharusnya kau memberikannya kepada Tuan Muda Changkong. Itu lebih baik." "Konyol, apa hubungannya perkembangan keluarga Qin kami denganmu? Itu semua tergantung upaya kami sendiri. Qin Tian, kita tidak boleh membiarkan orang seperti Qin Tian menjadi patriark lagi," ucap mereka. Lalu Qin Tian tertawa kecil dan berkata, "Haha, jadi begitu. Jadi begitu, kalau begitu aku..." Namun sebelum Patriark Qin Tian selesai dengan ucapannya, tiba-tiba pintu masuk aula ada yang menghancurkan, dan itu adalah Qinan. "Kalian ingin memakzulkan ayahku?" ucap Qinan. Semua tetua pun terkejut dan serentak memanggil nama Qinan. "Qinan! Qinan, beraninya kau? Apa kau ingin memberontak?" ucap Qin Tiba. "Nan-er, apa yang kau lakukan? Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Cepat keluar," ucap Qin Tian. "Aku tanya sekali lagi, apa kalian ingin memakzulkan ayahku dari posisinya sebagai patriark?" tanya Qinan. "Kurang ajar, kau pikir kau siapa? Beraninya sampai dengan martial soul level Huang tingkat 1 datang ke sini," bentak Changkong. "Qin Tian, jika kau tidak segera menyuruh putramu keluar, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar," lanjut Qin Tiba. Para tetua kecil pun berteriak, "Sampah! Beraninya kau berteriak di sini. Apa kau sudah bosan hidup? Untuk apa sampah ini datang ke sini? Beraninya dia menghancurkan pintu aula pertemuan. Qin Tian harus dimakzulkan. Putranya jelas sampah, tapi dia berani bersikap arogan. Jika Qin Tian terus menjadi patriark, kita tidak akan tahu apa saja yang akan dilakukan putra sampahnya ini." "Itu benar. Qin Tian, putranya itu hanyalah sampah. Sampah masyarakat," lanjut mereka sambil emosi. "Nan-er, cepatlah kembali. Ini bukan tempatmu," ucap Qin Tian menyuruh Qinan untuk pergi. "Ayah, jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa memakzulkanmu. Karena aku," tegas Qinan. "Ais, Nan-er, urusanku tidak ada kaitannya denganmu. Kau jangan mencampur adukannya. Cepat pergi," suruh Qin Tian kepada putranya tersebut. "Hah, mau pergi? Tidak semudah itu." Changkong seperti menantang. Qin Tian memberikan 500 pil body tempering kepada sampah ini. Itu jelas sebuah kejahatan. "Sampah sepertimu tidak layak memiliki banyak pil body tempering," lanjut Changkong menunjuk Qinan. Ia pun terus menyulut emosi Qinan dengan berkata, "Selain itu kau memaksa masuk ke aula pertemuan dan menghancurkan pintunya. Itu jelas sebuah perilaku yang buruk. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Jika tidak, aku akan mematahkan lengan dan kakimu," ucap Changkong kepada Qinan lagi. "Haha, kau ingin aku menyerahkan pil body temperingnya dan berlutut sambil mengaku salah? Memangnya kau siapa? Kau sama sekali tidak layak, Qin Changkong. Kau bilang aku ini sampah. Apa kau tidak tahu kalau kau itu tidak sebaik sampah di mataku?" Terbalik, sekarang Changkonglah yang terprovokasi oleh Qinan. Ia pun menjadi murka dan berkata, "Kau mau mati." Kemudian Changkong menyerang Qinan dengan tinjunya. Qin Tian berteriak, "Nan-er, Qin Tian, putramu masuk tanpa izin ke aula pertemuan. Dia bersikap arogan dan tidak menghargai semua orang. Dia harus dihukum. Apa kau tidak ingin melindungi dirimu sendiri?" ucap Qin Tiba kepada Qin Tian sambil menunjuknya. Namun di sini yang menjawab adalah Qinan. Qinan berkata, "Ayah, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Mari kita lihat bagaimana aku menghajar seekor anjing." Qinan dan Qin Changkong pun beradu pukulan. Namun di sini pukulan Qin Changkong lebih lemah dari Qinan. Ia pun terpental ke belakang akibat pukulan Qinan. Semua orang pun terkejut. "Apa? Lapisan keempat body tempering?" "Tidak mungkin," ucap Changkong. Ia pun tidak percaya. "Bagaimana kau bisa menerobos ke lapisan keempat body tempering? Martial soulmu itu jelas bukan apa-apa. Itu hanya sampah," lanjut Changkong. "Sekarang siapa sampah?" jawab Qinan. Qin Tian pun merasa heran dan terkejut.
Nan kultivasimu, ucapnya. Ayah, beberapa hari yang lalu aku mengalami sesuatu yang aneh saat berlatih di Gunung Longhu. Tadinya aku berencana untuk melaporkan ini padamu, ucap Kinan kepada ayahnya. Sesuatu yang aneh? Bagus, bagus. Itu hebat. Siapa yang berani mengatakan kalau putraku sampah? Kintian berkata seperti itu sambil tertawa. Semua orang pun terdiam. Lalu Kinan berkata lagi, kau pikir aku sampah? Dan ayahku seharusnya tidak memberikan 500 pil body tempering kepada sampah. Jadi kalian ingin memakzulkannya dari posisi patriark? Sekarang aku sudah membuktikan kalau aku bukan sampah. Apa kalian masih ingin memakzulkan ayahku? Tanya Kinan kepada tetua yang ada di sana. Aku tidak menduga sampah sepertimu mendapat sebuah keberuntungan. Tapi memangnya kenapa dengan lapisan keempat, body tempering, kau masihlah seorang sampah, ucap Cangkong. Oh, jadi kau masih tidak setuju? Tanya Kinan lagi kepada Cangkong. Tentu saja tidak. Tadi aku hanya ceroboh sehingga terkena seranganmu. Kinan, meskipun kau sudah mencapai lapisan keempat body tempering, tapi martial soulmu masih level sampah, level Huang tingkat 1. Akulah kebanggaan surga. Apa kau pikir kau bisa mengalahkan kebanggaan surga? Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, ancam Cangkong kepada Kinan. Kinan yang merasa tidak takut kepada Cangkong kemudian berkata, untuk apa kau banyak bicara? Omong kosong, jika kau tidak setuju cepatlah bertarung denganku, tantangnya. Cangkong yang tersulut emosi oleh ucapan Kinan kemudian mengeluarkan martial soul level Huang tingkat 5-nya. Kemudian ia berkata, karena kau cari mati maka aku akan mengabulkannya. Hari ini akan kutunjukkan perbedaan antara seorang jenius dan sampah. Kinan, selama kau bisa mengalahkanku, kami tidak akan memakzulkan ayahmu lagi. Bagaimana? Tantang Cangkong kepada Kinan. Nan jangan. Kin Cangkong memiliki martial soul level Huang tingkat 5. Meskipun kau berada di lapisan keempat body tempering, kau sama sekali bukan lawannya. Hari ini kau sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Dan ayah merasa puas, teriak Kintian kepada Kinan supaya tidak bertarung dengan Kin Cangkong. Apa kau dengar? Ayahmu ingin berhenti melawan. Memangnya kenapa? Kalau kau mendapat keberuntungan, memangnya kenapa kalau kultivasimu tinggi? Aku akan memberitahumu. Kau itu sampah. Seluruh keluargamu itu sampah, ucap Cangkong dengan sombong. Namun tiba-tiba Kinan sudah berada di belakang Kin Cangkong dan berkata, begitukah? Lalu kemudian ia pun memukul Kin Cangkong dengan tinjunya. Seketika Kin Cangkong terpental jauh, terkena pukulan Kinan. Kin Cangkong pun semakin emosi. Kemudian ia berkata, Kinan, beraninya kau menyerangku, aku akan membunuhmu. Lalu ia mengeluarkan martial soulnya yaitu level Huang tingkat 5-nya dan mengeluarkan jurus White Dragon Flutter. Serangan tersebut pun mengarah langsung kepada Kinan. White Tiger Flutter, itu adalah seni bela diri tingkat lanjut. Seni bela diri tingkatan lanjut itu sulit untuk dipelajari. Saat itu berhasil dilatih, setiap martial soul yang terhubung kekuatannya akan meningkat kekuatannya. Belum lagi martial soul milik Cangkong adalah macan putih. Peningkatan kekuatannya sangat mengerikan, ucap seseorang yang ada di situ. Seni bela diri itu seperti dirancang khusus untuk Kin Cangkong. Hanya dalam setengah bulan dia berhasil menguasai seni bela diri itu. Dan juga ditambah martial soulnya yang level Huang tingkat 5. Itu bukanlah hal sepele. Sampah Kinan, ini benar-benar sial, ucap ketua besar. Para pengurus keluarga Kin pun berkata, Kinan tidak akan bisa berbuat apapun. Meskipun dia mendapat keberuntungan, dia pikir dia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Haha, lihat saja bagaimana Tuan Muda Cangkong menghajar sampah itu, ucap mereka. Kintian pun terkejut dengan bela diri yang dikeluarkan oleh Cangkong. Ia pun memperingati Kinan dengan berteriak, ternyata seni bela diri itu. Nan hati-hati. Kintian, biarkan saja anak-anak menyelesaikan urusan mereka. Kita orang dewasa tidak perlu ikut campur, ucap Kintieba sambil mengeluarkan aura kekuatannya. Mendengar hal itu, Kintian pun seperti merasa muak. Kau, ucapnya ke Tieba. Serangan Tiger White Flutter pun semakin mendekati Kinan. Kinan memejamkan matanya. Dia terlihat sedang berkonsentrasi. Namun para kroco pengurus keluarga Kin, mereka mengolok-olok Kinan. Sampah itu tidak bisa bergerak. Apa dia ketakutan? Barusan dia sangat arogan, ternyata itu cuma gertakan. Sampah tetaplah sampah, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan jenius seperti Tuan Muda Kin Cangkong, ledek mereka. Cangkong pun kemudian berteriak, matilah Kinan.
Ketika jurus White Tiger Flutter sudah ada di depan Kinan, Kinan membuka matanya. Ia pun segera menarik pedangnya. Kemudian ia menyerang jurus Tiger White Flutter tersebut. Serangan tersebut berhasil menebas dan menghancurkan jurus White Tiger Flutter. Tidak hanya sampai di situ saja, serangan Kinan ternyata berhasil menyerang balik Qin Changkong, sehingga membuat Qin Changkong terpental. Para tetua terkejut melihat serangan White Tiger dapat dipatahkan oleh serangan Kinan. Mereka berkata, "Apa? Inikah penyatuan manusia pedang yang legendaris? Penyatuan manusia pedang? Kinan bahkan memahami ranah penyatuan manusia pedang ini. Ini bagaimana mungkin bisa terjadi?" Tidak hanya tetua, bahkan ayahnya sendiri yaitu Patriark Qin Tian pun terkejut. "Nan-er, kau?" ucapnya. Dia pun tertawa. "Haha, itulah putraku. Dia mempertajam kemampuan berpedangnya sampai tingkat seperti itu. Meskipun itu belum mencapai penyatuan manusia pedang yang sebenarnya, itu sudah sampai di gerbangnya. Bagus, bagus. Siapa lagi yang berani mengatakan kalau putraku sampah?" ucap Qin Tian kepada para tetua. Para ketua pun terdiam membisu, namun tidak dengan cangkong. Ia tidak menerima kekalahannya. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini?" ujarnya. "Bagaimana sampah sepertimu bisa mengalahkanku? Aku adalah jenius, aku adalah jenius. Kau sampah, kau cuma sampah, Kinan." "Qin Changkong, jangan berpikir kalau kau itu sangat kuat. Masih banyak orang di luar sana, masih ada langit di luar sana. Jangan terlalu tinggi menilai dirimu. Di mataku, kau tidak lebih baik dari seekor semut," kata Kinan dengan senyuman kecil mengolok-olok Cangkong. Kau Kinan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sampah tetaplah sampah. Emangnya kenapa jika kau bisa mengalahkanku hari ini, aku akan menjadi murid sekte Swanling, dan kau tidak akan menjadi apa-apa di masa depan, ancam Cangkong kepada Kinan. Kemudian ia pun mengajak ayahnya untuk pergi. "Ayah, ayo kita pergi." "Apa kalian masih ingin memakzulkan ayahku? Ayahku memberikan 500 pil body tempering kepadaku. Apa itu salah?" tanya Kinan kepada ketua yang berada di sana. Para pengurus keluarga Qin pun yang ketakutan melihat kekuatan Kinan, mereka langsung berbalik mendukung Patriark Qin Tian dan berkata, "Bagaimana mungkin Patriark Qin Tian mendukung jenius keluarga? Bagaimana mungkin itu salah? Benar, menurut saya memberikan 500 pil body tempering itu masih kurang. Kita harus menambahkannya lagi, Patriark. Saya mengusulkan untuk memberikan 500 pil body tempering lainnya kepada Tuan Muda Kinan." "Itu benar, Tuan Muda Kinan adalah jenius nomor 1 di keluarga kita. Hanya Patriark Qin Tian yang layak menjadi pemimpin keluarga kita." Qin Tian yang muak dengan jilatan para pecundang itu, ia bergumam, "Dasar kelompok pecundang." Kemudian Qin Tian pun mengajak Kinan untuk pergi. Namun Kinan menolak. "Tunggu ayah. Aku masih punya sesuatu yang ingin aku katakan pada orang-orang yang hadir di sini. Kalian semua adalah diaken dari keluarga Qin. Dengan kata lain, kalian adalah para tetuaku. Tapi setelah kejadian hari ini, di mataku, kalian bukan lagi seorang tetua. Di mataku, kalian semua hanya sekelompok rumput liar yang cenderung meradang dan hanya mengikuti sisi mana yang kuat. Kali ini, kalian berusaha memakzulkan ayahku, karena dia memberikan 500 pil body tempering kepadaku. Siapa yang sudah mengembangkan keluarga Qin sampai seperti saat ini? Itu semua karena ayahku. Meskipun ayahku tidak mendapat pujian, dia akan selalu berusaha keras menghadapi kesulitan. Apa salahnya jika dia memberikan 500 pil body tempering kepada putranya? Selain itu, dia juga memberikan sumber kultivasinya sebagai gantinya. Perilaku kalian sangat membuatku kecewa. Di mata kalian, semua pencapaian ayahku tidak terlihat, tapi kalian hanya melihat Qin Changkong menjadi murid sekte Swanling. Biar ku beritahu, Qin Changkong mungkin tidak akan menjadi murid sekte Swanling. Hanya itu yang perlu aku katakan, sisanya terserah kalian semua. Aku tahu kalau Qin Tieba itu tidak akan menyerah, Qin Changkong tidak akan menyerah. Tapi aku ingin memberi kalian saran. Setelah kalian memilih, jangan pernah menyesal. Itu saja, ucap Kinan kesal kepada para tetua keluarga Qin. Lalu kita berpindah terlebih dahulu ke lapangan latihan keluarga Qin. Di sana nampak seseorang yang sedang memberhentikan latihan para murid keluarga Qin. Orang tersebut bernama Qin Hai, murid jenius nomor 2 keluarga Qin. Setelah Qin Changkong, martial soul level Huang tingkat 4. "Apa kalian tahu apa yang sedang terjadi pada keluarga Qin sekarang?" ucap Qin Hai kepada juniornya yang sedang berlatih. Mereka pun bertanya, "Senior Qin Hai, apa yang terjadi dengan keluarga Qin?"
Dalam pertemuan keluarga kali ini, saudara Qin Changkong akan memakzulkan Qin Tian dari posisinya sebagai patriark. Qin Tian sudah berakhir, biar Qin Hai. Para murid junior pun terkejut. Mereka berkata, "Apa? Qin Changkong memakzulkan patriark? Meskipun dia adalah jenius nomor satu keluarga, tapi bukankah ini terlalu gila? Kita semua tahu kalau Qin Tian adalah master nomor satu di keluarga Qin." Posisi Qin Tian tidak bisa dipertahankan karena saudara Qin Changkong telah menjadi murid sekte Xuanling. 5 hari lagi, tetua dari sekte Xuanling akan datang ke kota Linshui dan secara resmi menjadikan saudara Qin Changkong sebagai muridnya, ujar Qin Hai. Para murid junior keluarga Qin terkejut kembali. Sekte Xuanling, ucap mereka. Saudara Qin Changkong bisa memenangkan hati sekte Xuanling dan menjadi murid dari sekte Xuanling. Itulah jenius nomor satu keluarga Qin kita. Haha, dia memang pantas dimakzulkan. Qin Tian memberikan 500 pil body tempering kepada sampah Qinan dan dia sudah tidak layak lagi menjadi patriark keluarga kita. Qin Tian memang layak dimakzulkan. Saudara Qin Changkong melakukan tindakan yang benar. Sorak para pecundang pendukung Qin Changkong. Dengan senyuman jahat, Qin Hai bergumam. Saat Qin Tian kehilangan posisinya sebagai patriark, sampah Qinan itu pasti akan merasa sangat sial. Haha. Namun ketika mereka sedang terlihat bahagia, tiba-tiba junior lainnya datang. Ini buruk. Sebuah peristiwa besar terjadi. Berita terbaru. Qinan menerobos ke aula pertemuan dan mengatakan mendapat keberuntungan di Gunung Longhu. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan pukulan terkuat Qin Changkong saat menggunakan martial soul-nya. Para pecundang serta Qin Hai pun serentak terkejut dan terdiam membeku mendengar berita tersebut. Kemudian kita akan berpindah ke kediaman Qin Changkong. Aku ingin membunuhnya. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Sampai itu mengalahkanku. Bagaimana bisa? Kenapa? Changkong menggerutu kesal setelah dikalahkan Qinan. Ia benar-benar dendam kepada Qinan. Tenanglah, 5 hari lagi ketua Bai Hang dari sekte Xuanliang akan tiba. Pada saat itu, Bai Hang akan menerimamu sebagai murid dan kita bisa balas dendam untuk hari ini. Kita tidak akan membiarkan Qinan dan Qin Tian memiliki hari yang cerah lagi, ucap Qin Tieba kepada anaknya yaitu Changkong. Qinan, 5 hari lagi kau akan mati. Dengan penuh dendam dan rasa kebencian, Changkong berteriak seperti itu. Berpindah ke ruang rahasia keluarga Fang. Berapa lama lagi ketua Bai Heng akan sampai di kota Linshui? Ucap Pang Li, patriark keluarga Pang, ayah dari Pang Su. Ia akan sampai 3 hari lagi. Ketua Bai Heng memberitahu keluarga Qin kalau dia akan tiba 5 hari lagi. 2 hari lagi cukup bagi kita untuk mengatur semuanya, jawab Pang Rulong, putra Pang Li, kakak dari Pang Su. Bagus sekali, aku ingin melihat cara apa lagi yang dimiliki keluarga Qin untuk bertahan hidup, ucap Pang Li. Ayah, aku merasa tidak ada gunanya membuat rencana ini. Emangnya kenapa dengan keluarga Qin? Jenius keluarga Qin yaitu Qin Changkong tidak ada apa-apanya di hadapanku, sombong Pang Rulong. Kau tidak mengerti. Murid dari keluarga Qin, martial soul level Huang tingkat 5 dan tingkat 4. Mereka memiliki potensi perkembangan yang bagus di masa depan. Yang aku inginkan adalah keluarga Qin musnah tanpa ada yang tersisa, jawab Pang Li. Cih, sekelompok semut. Pang Rulong meremehkan keluarga Qin. Kemudian Pang Li berkata lagi, aku dengar Qinan mengalahkan Qin Changkong. Semut dengan martial soul level Huang tingkat 1, bagaimana dia bisa mengalahkan Qin Changkong? Qin Changkong bisa dihancurkan dengan satu tangan, dan Qinan itu hanya sampah. Tidak ada yang perlu ditakutkan, jawab Pang Rulong dengan percaya diri. Benar, memangnya apa yang bisa dilakukan sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1? Sepertinya aku terlalu memikirkannya, ucap Pang Rulong. Kemudian dia bertanya lagi, ngomong-ngomong ada berita dari adikmu? Pang Rulong pun menjawab, tidak. Pang Su ini, dia sudah mulai gila, gumam Pang Li. Baiklah, kau pergi dan bersiap 5 hari lagi. Aku ingin kau membersihkan semua murid keluarga Qin di hadapan ketua sekte Xuanling, lanjutnya. Baik, jawab Pang Rulong. Lalu kita berpindah lagi ke keluarga Qin. Terlihat ada Qinan dan Qin Tian serta Paman Tisan. Tuan muda, sebelumnya aku terlalu cepat, jadi tolong jangan dianggap serius kata-kataku, ucap Paman San. Tidak apa-apa Paman, aku tahu kau melakukan itu demi ayahku, jawab Qinan kepada Paman San sambil tersenyum. Meskipun Qin Tiba dan yang lainnya tidak berhasil kali ini, mereka tidak akan menyerah.
5 hari lagi saat Sekte Xuanling datang, mereka akan menjadikan Qin Changkong sebagai muridnya. Pada saat itu, aku tidak akan bisa mempertahankan posisi sebagai patriark. Namun, jika kau menyinggung Qin Tieba dan Qin Changkong, mereka pasti tidak akan menyerah dan akan balas dendam padamu. Dengan backingan dari Sekte Xuanling, mereka pasti akan berurusan denganmu, dan aku tidak punya kemampuan untuk melindungimu. Oleh karena itu, sebelum orang-orang dari Sekte Xuanling datang, kemasi barang-barangmu dan pergilah tinggalkan keluarga ini, ucap Qin Tiang mengkhawatirkan anaknya yaitu Qinan. Ayah, aku tidak akan pergi. Jika Qin Tieba dan Qin Changkong mencari masalah denganku, biarkan saja mereka datang. Aku tidak takut, jawab Qinan berani. Nan kau, ucap Qin Tian. Ayah, aku punya rencana sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Hanya 2 ekor anjing. Mereka tidak akan bisa melawanku, lanjut Qinan. Beberapa saat kemudian, Qinan telah berada di ruangannya. Kemudian dia membuka kotak pil body tempering. Melihat pil body tempering yang begitu banyak, Qinan pun semakin bersemangat. Ia berkata, dengan pil body tempering sebanyak ini, aku tidak tahu jiwa God of War akan meningkat sampai mana. Ayo kita coba sekarang. Qinan pun menelan satu persatu pil body tempering. Jiwa God of War mengeluarkan daya hisap yang tidak terlihat dan sepenuhnya menyerap energi dari pil body tempering. Namun setelah Qinan menelan 10 pil body tempering, jiwa God of War sama sekali tidak meningkat. Sepertinya dengan peningkatan level God of War, jumlah pil body tempering yang dibutuhkan untuk peningkatannya juga bertambah. Kita coba lagi dan lihat berapa banyak pil body tempering yang dibutuhkan untuk meningkatkan jiwa God of War, gumamnya. Qinan pun menelan kembali pil body tempering. Dari 30 pil, 80 pil, 170 pil, 350 pil, sampai 490 pil. Namun jiwa God of War masih belum meningkat. Qinan merasa kesal karena sudah banyak pil yang ia makan namun masih belum ada peningkatan. Ia pun bergumam, sepertinya ini tidak akan mudah. Ia pun melihat kotak penyimpanan pil body tempering dan tersisa hanya 10 pil body tempering saja. Tinggal 10 butir lagi. Akan kutelan semua sekaligus. Kita lihat apakah kau akan meningkat, ucapnya sambil kesal. Dan Qinan menelan semuanya. Lalu setelah menelan 10 pil body tempering terakhir, akhirnya 8 cahaya kuning pun muncul dan jiwa God of War meningkat ke level Huang tingkat 8. Akhirnya meningkat, kata Qinan senang. Dan diperlihatkan juga mata kiri jiwa God of War terbuka, dan hal itu pun dirasakan oleh Qinan. Jiwa God of War juga berubah. Qinan kemudian melirik ke arah pohon. Tanpa diduga ia mampu melihat struktur pohon dengan jelas dan detail. Tidak hanya itu, Qinan mampu juga melihat objek yang ada di sekitar pohon tersebut. Penglihatan Qinan benar-benar meningkat secara drastis. Kemudian Qinan berkata, sepertinya menelan eliksir bukan hanya bisa meningkatkan jiwa God of War, tapi juga aspek yang lainnya. Ikatan persepsiku yang terakhir pasti ada kaitannya dengan jiwa God of War. Sekarang ada efek peningkatan kemampuan fisik. Jiwa God of War jangan terlalu menakutkan. Dengan jiwa God of War yang menakutkan ini, seberapa jauh aku bisa melangkah dalam hidupku ini? Jiwa God of War bertarung dimanapun dan menangkan segalanya. Aku memiliki martial soul yang begitu kuat, sehingga masa depanku tidak bisa dibayangkan. Aku ingin bergabung dengan Sekte Xuanling. Hanya dengan memasuki Sekte Xuanling, aku benar-benar bisa memahami dunia ini dan melangkah ke dunia yang lebih besar. Qin Changkong, kau pikir kau sudah mengamankan posisi murid Sekte Xuanling? 5 hari lagi akan kutunjukkan siapa jenius yang sebenarnya dan siapa yang bisa menjadi murid Sekte Xuanling, ucap Qinan sambil tersenyum percaya diri. Namun part 6 Mimin akhiri di sini. Tadinya Mimin mau membuat satu part itu menjadi 1 jam saja. Namun karena kesibukan Mimin, jadi durasi yang bisa Mimin berikan hanya seperti ini. Mimin harap kalian bisa memakluminya. Semoga channel Mimin ini terus berkembang dan Mimin bisa fokus memberikan hiburan kepada kalian.